Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang korosi galvanik dan korosi merata dalam mata kuliah teknologi korosi. Kelompok 1 sendiri beranggotakan saya, Farhan Adinata, dengan NIM D11211911021, sedangkan partner saya yakni Muhammad Berlian dengan NIM D11211711033. Ya, saya akan menjelaskan tentang korosi galvanik. Galvanik atau bimetallic corrosion adalah jenis korosi yang terjadi ketika dua macam logam yang berbeda berkontak secara langsung dalam media korosif. Mekanisme korosi galvanik. Korosi ini terjadi karena proses elektrokimiawi dua macam metal yang berbeda potensial dihubungkan langsung di dalam elektrolit yang sama, di mana elektron mengalir dari metal kurang mulia atau anodik menuju metal yang lebih mulia atau katodik. Akibatnya metal yang kurang mulia berubah menjadi ion-ion positif karena kehilangan elektron. Ion-ion positif metal yang bereaksi dengan ion negatif yang berada di dalam elektrolit menjadi garam metal. Karena peristiwa tersebut, permukaan anoda kehilangan metal sehingga terbentuklah sumur-sumur karat atau surface attack atau serangan karat permukaan. Salah satu contoh korosi galvanik yakni pada sambungan pipa. Dapat dilihat pada gambar yang ada di slide. Selanjutnya adalah sel konsentrasi. Sel konsentrasi adalah sel volta yang kedua elektrodenya, anode dan katode, berjenis sama, tetapi konsentrasinya berbeda. Biasanya, sel konsentrasi terjadi pada larutan asam H positif, yang pada reaksi anode dan katodenya, atom hidrogen akan habis bereaksi. Berikut adalah rumus untuk sel konsentrasi, yakni SL sama dengan 0 dikali negatif 0,0592 dibagi N dikali log C, di mana SL bernilai 0, N jumlah elektron yang terlibat antara reaksi di anode dan katode dan harus sama jumlahnya, sedangkan Qc adalah koefisien reaksi antara produk sebelah kanan per reaktan sebelah kiri. Untuk angka 0 pada rumus sel konsentrasi menunjukkan SL antara anode dan katode bernilai sama, karena pada kedua elektrode tersebut menggunakan zat yang sama. Pada sel konsentrasi berlaku hal sebagai berikut, yakni konsentrasi di anode pasti lebih encer, konsentrasi di katode pasti lebih pekat. Jika sel konsentrasi digunakan sebagai sumber air listrik, perbedaan konsentrasi akan dipersempit karena pengaruh pekat atau tidaknya suatu konsentrasi larutan di kedua elektrode. Korosi terjadi akibat beda potensial. Potensial yang lebih rendah menjadi anoda dan terkorosi, sedangkan potensial yang lebih tinggi akan menjadi katoda. Elektron mengalir dari daerah anoda ke katoda, meninggalkan ion-ion ferrum yang bermuatan positif dan tidak stabil. Hal ini dinyatakan dalam persamaan Fe menjadi Fe2 positif ditambah 2 elektron, atau bisa kita sebut dengan reaksi oksidasi. Bentuk korosi elektrokimia yang paling sering ditemukan adalah proses elektrokimia dari oksida logam. Oksidasi adalah terlepasnya elektron dari suatu atom, misalnya terlepasnya elektron dari atom besi. Suatu potensial tertentu yang dikandung setiap logam yang bertendensi untuk terkorosi atau teroksidasi disebut potensial elektroda. Potensial elektroda didapatkan dengan mengukur selisih tegangan listrik antara logam yang diukur dengan elektroda hidrogen standar apabila keduanya dimasukkan ke dalam larutan pengantar aloelektrolit. Korosi merata. Korosi merata adalah bentuk korosi yang pada umumnya sering terjadi. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya reaksi kimia atau elektrokimia yang terjadi pada permukaan yang bereaksi. Logam menjadi tipis dan akhirnya terjadi kegagalan pada logam tersebut. Contohnya korosi merata yaitu pada pipa bals dan kaleng minuman. Penyebab terjadinya korosi merata.
Korosi merata terjadi karena adanya proses anodik dan katodik yang berlangsung pada permukaan logam, terdistribusi secara merata. Ini terjadi karena adanya pengaruh dari lingkungan, sehingga kontak yang berlangsung mengakibatkan seluruh permukaan logam terkorosi. Selanjutnya, mekanisme. Korosi merata pada baja karbon rendah dalam lautan berair. Yang pertama, pada awalnya ada interaksi antara larutan berair dengan permukaan baja yang bebas, membentuk sel korosi mikro yang bersifat elektrokimia, di mana butir kristal logam akan bertindak sebagai katoda karena mempunyai energi yang relatif lebih rendah daripada unsur karbon dan atau senyawa karbida di batas butir. Yang kedua, reaksi elektrokimia lebih lanjut akan terjadi antara butir kristal sebagai anoda karena mempunyai energi yang lebih tinggi daripada produk korosi tahap pertama. Yang ketiga, proses korosi yang sifatnya tidak melekat pada permukaan logam dasar akan mengakibatkan reaksi korosi secara elektrokimia berlangsung berkelanjutan. Selanjutnya, pencegahan korosi merata. Pencegahan yang pertama dengan melakukan pelapisan dengan cat atau dengan material yang lebih anodik. Contohnya tuh Mg atau magnesium. Yang kedua, melakukan inhibitas dan proteksi katodik atau cathodic protection. Sekian dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.